Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Asifa Dina Aulia Putri, motivator magang gelombang ke-8 Bimba AIUEO. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-15, yaitu menjawab pertanyaan mengenai tema bagan kurikulum baca ketiga. Pertanyaan yang A, yaitu pertanyaan mengenai 4 HVK. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HVK? Kepanjangan dari 4 HVK yaitu 4 huruf kembar. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 HVK? Pengertian dari 4 HVK adalah 4 huruf kembar, 4 huruf verbal kembar, di mana suatu kata terdiri dari 4 huruf yang suku katanya kembar. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Tidak ada syarat khusus pada materi ini, sehingga motivator dapat memberikan materi langsung kepada anaknya pada materi 4 HVK, karena pada bagian kurikulum baca tidak ada garis tebalnya, sehingga motivator dapat memberikan materi 4 HVK secara langsung kepada anak. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata termasuk dalam 4 HVK. Pada kata B terdapat bobo bibi, pada kata D terdapat dada dede, pada kata K terdapat kuku, pada kata G terdapat gigi, pada kata M terdapat mama mimi, pada kata P terdapat papa pipi, pada kata S terdapat susu. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal 4 HVK, sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk membentuk logika anak agar mengerti, bukan menghafal bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal. Pertanyaan keenam, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVK? Yaitu dengan cara berdialog. Motivator dapat mengenalkan kata 4 HVK pada dialog seperti, kakak udah MIMISUSU belum? Sehingga pada kata mimi dan susunya ditekankan. Motivator dapat mengulanginya secara 3 kali dengan menggunakan irama seperti SU SU susu, SU SU susu, SU SU susu. Bisa juga bernyanyi lagu Labimba, di mana di refnya terdapat 4 HVK, yaitu mama mama, papa papa papa, bobo bobo bo, mama papa bobo, dede dede de, mimi mimi mimi, susu susu su, dede mimi susu. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 4 HVK? Cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak telah terlihat bersemangat dan antusias, maka tujuan utama 4 HVK sudah terpenuhi atau sudah tercapai. Sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya kepada anak. Misalnya, lele, lala, sasa, dodo, sisi, gaga, dan lain-lainnya. Jika anak belum terampil menyebutkan 4 HVK, maka motivator dapat melatih anak secara terus-menerus sehingga anak terampil dalam menyebutkan 4 HVK. Pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Tahap selanjutnya setelah 4 HVK adalah 4 HVS dan D4 HVK tanpa harus memenuhi syarat. Jadi setelah 4 HVK, motivator dapat memberikan materi 4 HVS dan D4 HVK secara langsung. Pertanyaan yang ke-B, yaitu pertanyaan mengenai 4 HVS. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari 4 HVS? Kepanjangan dari 4 HVS adalah 4 huruf verbal sederhana. Apa pengertian dari 4 HVS? 4 HVS adalah 4 huruf verbal sederhana, di mana suatu kata terdiri dari 4 huruf yang suku katanya sederhana. Apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Syarat memberikan materi 4 HVS yaitu jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 HVK. Pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata termasuk dalam 4 HVS. Ada baju, kuda, cuci,
dan lain-lain. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVK? Tujuan utama 4 apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS? Tujuan utama pada 4 HVS adalah agar anak menyukai kegiatan memverbalkan huruf 4 HVS. Sedangkan tujuan khususnya adalah melatih anak menggabungkan bunyi huruf konsonan dan vokal satu kata yang berbeda. Pertanyaan ke-6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HVS, yaitu dengan cara berdialog bimba. Seperti motivator dapat bertanya kepada anak, kakak tadi udah makan belum? Kakak makan apa, Kak? Oh, makan NAS. Iya, makan nasi. Pada kata nasinya, motivator dapat mengulanginya secara 3 kali dan dapat dilakukan dengan berirama seperti NASI nasi, NASI nasi, NASI nasi. Pertanyaan ke-7, bagaimana cara motivator mengevaluasi 4 HVS? Cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah melihat ekspresi dan sikap anak. Motivator dapat melihat apakah anak sudah senang, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan 4 HVS atau belum. Apabila sudah bersemangat, maka tujuan utamanya telah tercapai. Sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah motivator dapat dilakukan dengan cara memverbalkan satu kata suku yang berbeda yang belum pernah disebutkan pada sebelumnya kepada anak, misalnya siku, biru, jahe, bata, dan lain-lain. Pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Tahap selanjutnya setelah 4 HVS adalah 5 HVS dan D4 HVS. Tetapi sebelum memberikan D4 HVS ada syaratnya lagi, karena pada D4 HVS ada garis tebalnya. Syaratnya yaitu harus memenuhi syarat, yaitu D4 HVK. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.